sahabat UT Medan dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita di acara podcast Jumpa Tengah. Hari ini menghadirkan narasumber yang pastinya akan membawakan informasi terbaru untuk teman-teman. Topiknya khusus hari ini mengenai Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Halo Pak Syahril. Halo juga Bu Eka. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik. Oh, di tengah padatnya aktivitas ya Pak ya, kita baru aja melaksanakan workshop tugas nih ya Pak ya, dan klinik ujian. Ngomong-ngomong ini sudah masuk masa registrasi untuk calon mahasiswa pasca sarjana nih Pak ya? Ya betul kali. Boleh dijelasin dikit nih Pak, program pasca sarjana di Universitas Terbuka itu apa sih? Kalau yang menyangkut pasca sarjana di Universitas Terbuka, apalagi kita di Medan, itu ada beberapa jurusan ya. Oh ya program. Berarti program pasca sarjana ini ada S2, ada S3 juga gitu ya Pak ya? Oke, program studinya apa aja tuh Pak? Ada Magister Manajemen. Kemudian MAP, Magister Administrasi Publik. Kemudian ada Magister Kelautan Minat dan Perikanan, ada. Kemudian ada Magister Pendidikan Matematika kalau yang pendidikan. Kemudian ada juga yang pendidikan bahasa Inggris kalau yang pendidikan. Kemudian ada lagi yang Magister Pendidikan Dasar. Ditambah satu lagi Magister Studi Lingkungan. Yang studi lingkungan. Itu yang S2 ya Pak ya? Yang S2 ya. Yang S3 kita punya apa Pak? Yang S3 itu Magister Doktor Administrasi Publik. Kemudian Doktor Ilmu Manajemen. Iya. Dua kita punya ya Pak ya? Baru dua kita. Ngomong-ngomong pendaftaran nih Pak, berkas pendaftaran yang harus disiapkan mahasiswa pasca sarjana ini apa aja? Sekarang lagi musim-musimnya pendaftaran. Yang utamanya kalau kita di sini ya, yang harus mempersiapkannya sebetulnya bisa-bisa saja. Seperti yang ada S1 ya, menyiapkan tinggal mengupload saja kalau kita di UT, upload KTP, upload foto, pas foto terbaru ya Pak ya? Iya terbaru. Kemudian upload ijazah. Ijazah ini yang asli atau yang legalisir Pak? Aslinya ya. Kalau kita tidak diminta di situ fotokopi yang legalisir, berarti harus asli ya? Asli. Kemudian transkripnya. Transkripnya juga asli ya Pak ya? Kemudian nanti ada diminta lagi apa itu yang proposal mungkin Pak perlu? Oh kalau proposal itu semacam apa dia? Rancangan penelitian singkat. Jadi draft proposal yang mungkin nanti bisa dinaikkan sebagai tesis kalau kita ya Pak ya bilang. Bisa. Tapi itu tidak berarti harus itu yang nanti akan jadi judul kita, tidak. Hanya sebagai syarat untuk pendaftaran ini. Hanya 10 halaman saja. 10 halaman tapi saja. Sudah mencangkup dari mulai pendahuluan sampai metodologi ya Pak ya? Kemudian ada lagi nanti tinjauan pustakanya, kemudian nanti ada metodologinya. Itu yang kita buatkan 10 halaman saja. Karena itu syarat wajib. Syarat wajib ya? Boleh dikembangkan dari skripsinya dulu mungkin ya Pak ya? Bisa juga. Bisa yang ya? Skripsi kita yang dulu bisa. Boleh. Bisa modifikasi lah bisa. Ini pendaftarannya melalui aplikasi atau bisa langsung datang ke kantor UT Medan nih Pak? Oh kita tidak menerima langsung. Itu mereka sendiri yang langsung mendaftarkannya melalui aplikasi. Aplikasi di laman sia.ut.ac.id ya untuk mahasiswa pasca sarjana gitu ya Pak ya. Pilihannya sangat mudah. Kemudian Pak ada persyaratan khusus lagi nggak untuk teman-teman yang mau mendaftar S2? Misal nih haruskah linear antara S1 dengan S2 yang mau diambil? Atau harus ada dokumen sertifikat apa gitu mungkin Pak? Sebelum itu ada akreditasi ya. Akreditasi itu memang harus mendukung sekali. Kalau umpamanya kita mau masuk ke UT, kalau yang masih akreditasinya C, di kampus lama, minimal C. Nggak bisa. Nggak bisa, harus B. Harus B sekarang. Oke. Itu. Jadi harus B. Kalau umpamanya nanti belum ada dia tamat itu ketika tamat dulu, dia harus mencari
Pakai surat keterangan surat keterangan dari semacam ini bisa, Pak? itu pembukaan jurusannya. Oh, jadi Ya. bisa diambil surat keterangan dari mana nih Pak? Dari Kantor biasanya mana? itu ada di jurusan kita yang lama itu biasanya dari dikti itu. Dari Nah, dikti suratnya. ya Nah, suratnya ya Pak semacam ya. surat pembukaan jurusan itu. Nah, Kalau itulah yang belum ganti- terakreditasi. nah, itulah ganti daripada akreditasi kalau belum ada. Karena Oke, pada saat kita lulus itu, kadang-kadang kan yang mendaftar ini udah tahun-tahun Tahun lama. dulu gitu. Iya, tahun lama Oh, ya tahun tamat lama. S1-nya. Ah, Mau lanjut S2. Berarti akreditasi dari program studi dan Iya, betul. kampus sebelumnya, Iya. tapi pada saat si calon mahasiswanya ini tamat Iya, S1 gitu ya. Kadang-kadang juga lucu juga kawan-kawan kita ini yang calon ini. Ini mereka itu kan dia tamat 2015 Tahun umpamanya. 2015 misalnya. Yang diunggahnya tahun 2023 gitu. Oh, Jadi oke. jadi harus rentangnya itu ya. Ya, Akan itu kan 5 tahun. Nah, umpamanya dari 12 sampai 2017. Nah, itu dia ada di 17, dalamnya iya. itu. Nah, Oke. jadi 2017 itu masih bisa dia. Kalau umpamanya yang jatuhnya tahun 2023 itu kan nggak cocok ya. Iya, nggak kena bisa gitu. karena dia udah jauh nih ya Pak ya. Iya, Oke, betul. benar. Berarti teman-teman nih ya selain berkas pendaftaran yang berupa KTP, kemudian pas foto, lalu ijazah dan legalitas yang dari S1 atau D3 bisa ya Pak ya? Kalau D3 dia D4 ya, D4, oh maaf. D4 itu bisa dipakai digunakan untuk mendaftar dengan catatan melampirkan akreditasi dari kampus sebelumnya, baik akreditasi universitas maupun akreditasi program studi pada saat teman-teman menempuh pendidikan di kampus lama gitu ya. Iya, Jadi betul, bukan di tahun sekarang gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian ada sertifikat nggak nih Pak? Misalnya kan kalau S2 biasanya nih kalau teman-teman di kampus yang lain tuh ada sertifikat TOEFL misalnya iya. atau sertifikat TK TPA misalnya TPA, kan gitu. Apakah di UT juga membutuhkan persyaratan sertifikat itu Iya. atau bagaimana? nih, Pak? Sebagai enggak beda dengan kampus-kampus lain rasa ya. Membutuhkan itu semua. Tapi kalau di kita di sini kalau umpamanya nanti ada sertifikat dia ya. Umpamanya sertifikat TOEFL-nya. Tapi yang masih berlaku ya Bu ya. Ya, ada masa berlaku ya berarti Pak. berlaku, Oke. 2 tahun ya. Kalau masih dalam berlaku itu bisa nanti dilampirkannya di uploadnya itu nanti kan akan dinilai oleh di panitia. Oh, panitia seleksi ya. Seleksi. Oke. Panitia seleksi. Kalau memang dia diakui baru nanti itu dibebaskan dia TOEFL-nya. Begitu juga dengan TPDA-nya. Nah, kalau misalnya nih sudah punya sertifikat ternyata nggak lolos nih persyaratan sertifikatnya, apakah langsung gugur atau ada difasilitasi dengan ujian yang Iya, lain iya, gitu betul juga. misalnya Pak? Itu akan diganti nanti ada nanti ujiannya ya. Oh. Ujiannya ganti daripada kalau umpamanya nggak ada ya. Kalau nggak ada dia punya TOEFL sertifikatnya, dia nanti ada ujiannya begitu juga dengan TPDA-nya. Oke, berarti selain melengkapi berkas teman-teman mahasiswa Iya. kalau misalnya tidak punya kelengkapan sertifikat sebagaimana yang dipersyaratkan difasilitasi dengan ujian masuk versi TOEFL sama TPA gitu ya Pak ya? Betul. Wah, ada ambang batas nggak nih Pak? Grade skornya berapa supaya lolos? Oh, kalau kita di sini menurut ya ketentuan yang berlaku di kita di UT itu masih 450 skornya. Untuk TOEFL ya Pak ya? TOEFL-nya. TOEFL 450, Iya, TPA-nya sama. ya Pak ya? Wah, berarti ada passing grade yang harus teman-teman penuhi. Jadi memang untuk S2 tidak sama seperti S1 sepertinya ya Pak ya? Ada perbedaan sedikit nih teman-teman. Kalau di S1 teman-teman mendaftar itu cukup melengkapi berkas. Berkasnya juga. Kalau di S2 dan S3 ada selain melengkapi berkas, teman-teman juga harus menyertakan sertifikat akademis gitu ya, berupa Iya. TOEFL dan TPA yang masih berlaku dari institusi yang sudah Iya, betul. terakreditasi pastinya ya Iya, Pak ya, bukan terakreditasi, abal-abal ya. Nah kalau misalnya tidak punya itu, teman-teman wajib mengikuti ujian masuk berupa tes TOEFL dan juga tes TPA yang diselenggarakan oleh UT. Biaya pendaftarannya berapa nih Pak? Oh, kalau biaya pendaftarannya itu kalau yang S2 750.000. 750.000. Oke. Kalau yang S3 itu 1 juta. 1 juta. Berarti dengan ada ujian masuk ini ada sistem gugur berarti Pak? Iya. Wah. Pasti. Kalau nggak ada, nggak mungkin lah kita
tesnya untuk Oh apa iya kita bikin juga, tesnya. benar. Aktif saja gitu. Iya. Tapi nggak sulit-sulit amat lah ya Pak ya, karena tetap pada prinsipnya terbuka dan Iya. jarak jauh ya Pak ya. Iya, betul, Nah, betul. ngomong-ngomong soal terbuka dan jarak jauh, pola belajarnya apakah sama dengan S1 atau ada perbedaan juga nih Pak? Sebagai informasi buat teman-teman. Betul juga. Kalau dulu kan kita punya ada sistem online ya, Oke. lain full online gitu pertanyaan. Kalau yang satu lagi reguler. sistemnya. Reguler, yang Sekarang itu nggak ada lagi. Sudah digabung dia pembelajarannya. Blended berarti ya Pak Iya, ya? iya, Oke. gabung. Ada 4 kali tutorial webinarnya. Oke. Ya macam Zoom ya Bu ya. Macam Zoom 4 kali. Di antara-antaranya itu kita ada online-onlinenya. Gitu. Online-nya juga. Iya. Kalau nggak salah saya pertemuan 3, 6, 9, 12 ya Iya. Pak Hendrik ya? Berarti dia di angka cantik 3 nih ya Pak. 3, 6, 9, 12 mereka web. Sisanya itu mereka melakukan Online. tuton ya Tuton, di tutor e-learning.ut.ac.id. Jadi tetap bisa sambil kerja dong Pak ya? Ya itu nggak terganggu. Ya. Oh itu nggak terganggu Iya. ya. Selama persyaratan dan juga ujian masuknya lolos bisa lah jadi mahasiswa pasca ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Nah untuk webnya sendiri apakah dilaksanakan di luar hari kerja atau webnya itu ngikuti jadwal nih Pak untuk masing-masing program studi? Itu sudah diajukan atau disampaikan oleh UT Pusat, itu ada dalam katalog ya Bu ya. Kita mengikuti saja berdasarkan itu. Kalau umpamanya nanti setiap UBJ memberikan jadwalnya itu sesuai dengan itu, tidak lari gitu. Sudah ada kalau kita lihat di dalam katalog itu sudah ada gitu. Oke. Kalender akademik. Kalender akademik. Nah untuk informasi pasca nih Pak, apakah kita punya satu website tertentu untuk bahas pasca? Karena kan mungkin teman-teman yang mau daftar S2 ini kan berada jauh dari kota Medan Iya, gitu betul. ya. Apakah mereka harus ke kota Medan atau mungkin ke kantor pusat kita di Tangerang Selatan kah untuk tahu informasinya? Mungkin bisa disampaikan Pak website dari program Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Itu di pasca.ut. Pasca.ut.id. Oke, itu untuk semua program studi ya Pak ya? Semua. Semua informasinya, akreditasinya, Iya, itu saya juga visi misinya, bisa profil dilihat. lulusannya ada semua situ ya Pak bisa ya? dicek ya. Termasuk biayanya Biayanya dan juga ada. mata kuliahnya. Iya, ada kurikulumnya itu ya. Ada kurikulumnya juga ya. Jadi Ada. memang udah didesain Iya, komplit nih ya Pak ya? untuk memudahkan mau kawan-kawan yang untuk umpamanya jauh dari pusat ya, pusat UBJ umpamanya dari daerah, jadi bisa sendiri, tidak harus susah untuk mengeluarkan biaya datang ke UT Medan kalau umpamanya di Provinsi Sumatera Utara gitu. Oke, berarti pertemuannya ini 12 sesi ya Pak ya? Untuk kelas pasca sarjana. Kalau S1 kan dia 8 ya? Iya, 8. Nah kalau S2 berarti ada 12 nih. Ada 12. Nambah 1 bulan ya, nambah 4 ya? 4 CSI untuk webnya kan gitu. Untuk webnya. Selebihnya online. Online, oke. Jadi nggak full 6 bulan ya kayak Iya, kita dulu nah, ya Pak ya? Kalau pembelajarannya ya sekitar 2 bulan ada sedikit gitu. Tambah web. Ujiannya gimana nih Pak? Ujiannya. Kalau yang semasa-masa ini ya saat ini kita masih THE. Ya, karena mungkin akibat dari dulunya kan sudah akibat COVID ya Pak ya, COVID jadinya dibuat THE, ujian bisa di mana aja? Bisa di rumah. Bisa di rumah. Di kantor. Oke. Terserah sama kita di mana yang Sampai saat ini ya kebijakan yang ini ya Pak ya? Kebijakan yang seperti itu masih seperti itu. Kecuali mana tahu ya, mana tahu nanti ada kebijakan lain sehingga harus datang ke lokasi yang sudah ditentukan itu Allah alam lah itu nantilah. Oke, tapi pasti diinformasikan Ya, ke pasti teman-teman ya diinformasikan supaya kepada, persiapan ya Pak ya. Iya, semua mahasiswa atau calon yang untuk mengikuti ujiannya nanti. Oke, jadi memang secara teknis sebenarnya nggak ada perbedaan antara registrasi mahasiswa S1 dengan pasca sarjana ya Pak ya. Tidak ada Proses sama. belajarnya juga tidak ada yang berbeda ya. Iya. Bahkan ujiannya sampai saat ini skemanya hanya THE ya. Iya. Wah, untuk tesis gimana Pak? Untuk tesisnya, kalau untuk tesisnya kita memang ya agak sedikit lah dibandingkan dengan beda dengan yang reguler. Iya. Kita bilangnya bukan tesis ya Pak ya, tugas akhir program magister ya, TAPM ya. Iya. Oke. Kalau umpamanya kita kan di sini ada gimana ya?
Kan sebenarnya di semester 3 itu kan kita kan sudah ada ditunjuk atau di SK-kan ya. Siapa yang menjadi pembimbing kita nanti kelak. Waktu setelah terbit itu baru kita bisa untuk mengadakan ya, konsultasi kan begitu bimbingan. Jadi semester 3 di UT itu emang udah ditetapin pembimbingnya siapa, ngajukan judul wajib gitu ya Pak ya. Ajukan dulu judulnya. Baru nanti kita ajukan ke UT pusat bahwa inilah yang akan membimbingnya nanti sekali gitu. Oke, jadi balik lagi ke aktifan mahasiswanya juga nih ya. Ya, tergantung mahasiswa juga. Apa gitu ya. Sekencang apa menghubungi pembimbingnya. Nah, pembimbingnya ini apakah internal UT atau eksternal UT? Kalau itu enggak. Itu biasanya kalau umpamanya kita itu ada di Sumatera Utara, itu akan biasanya pembimbing 1 itu orang luar ya. Kalau yang jadi pembimbing 2 itu nanti kan orang UT pusat gitu. Jadi tetap di mix ya Pak ya. Kita bermitra dengan profesor-profesor dari kampus-kampus besar yang akan jadi pembimbing 1-nya. Pembimbing 2-nya nanti akan dibantu oleh teman-teman dari program pasca sarjana ya. Dosen-dosen senior juga. Wah, dan ini bisa secara virtual juga ya Pak ya bimbingannya ya? Bisa bimbingannya. Umumnya kalau yang MM ya. Kalau umpamanya kan kita di sini masih banyak dosen-dosen kita yang dari luar luar universitas kita, ada dari USU misalnya ya. Biasanya banyak yang dari USU kita biasanya mereka itu standby aja. Jadi memang karena kita sudah bermitra dengan teman-teman akademisi dari kampus sebelah gitu ya, misalkan katakanlah USU, Unimed gitu yang memang kompeten dan juga sesuai dengan keilmuan yang kita miliki gitu ya Pak ya. Umumnya kalau yang dari Unimed kita yang pendidikan itu. Yang PDR ya Pak ya. PDR, yang matematika, yang bahasa Inggris. Umumnya yang jadi pembimbing itu pembimbing 1 khususnya khususnya mereka-mereka yang ada di Kota Medan. Sehingga untuk memudahkan ya. Memudahkan ya benar-benar. Mahasiswa kita yang dari Medan untuk konsultasi gitu. Untuk akreditasi sendiri bisa dicek berarti ya Pak ya? Maksudnya secara umum akreditasi program pasca sarjana kita sudah baik dan baik sekali ya Pak ya? Teman-teman nanti bisa cek langsung di website Universitas Terbuka mengenai akreditasi dari program pasca sarjana, karena salah satu yang menjadi pertimbangan teman-teman untuk lanjut S2 itu adalah akreditasinya ya Pak ya? Iya, jangan nanti teman-teman mendaftar nih tapi nggak tahu akreditasi kampusnya apa gitu ya, nggak tahu akreditasi program studinya. Nah ini juga informasi umum supaya teman-teman ketika memilih satu program studi baik di UT maupun di luar UT, yang pertama dicek adalah akreditasinya gitu ya Pak ya. Iya, betul. Pastikan terdaftar di PD Dikti karena apa, sekarang semuanya sudah bisa sangat mudah diakses, hanya pakai smartphone aja teman-teman bisa ngecek tuh informasinya benar atau enggak. Ini juga membantah ya Pak ya isu-isu di luar sana menyatakan UT itu adalah kampus antara ada dan tiada gitu ya. Hello, kamu coba cek dulu dong. Ya mungkin kalau diceknya ya. Iya. Kalau diceknya mungkin iya begitu. Banyak yang berkata yang seperti itu. Iya benar. Dari swasta juga ini kan gitu. Iya, karena ada ragu-ragu ini benar nggak ya kuliah gitu. Karena kan di mindset banyak orang kuliah pasca ini kan membutuhkan tenaga lebih, pikiran lebih, duit yang lebih. Nah, ngomong-ngomong duit yang lebih, Pak, berapa sih kisaran biaya kuliah pasca sarjana untuk program S2 dulu, magister dulu kita bahas. Di UT itu berapa sih Pak biayanya? Kalau di S2 itu uang kuliahnya 8.500.000. 8.500.000 per semester. Kalau misalnya ada mata kuliah ulang Pak yang nggak tuntas gitu yang per paketnya, itu apakah dikenakan biaya tambahan juga atau harus nambah nih sebesar biaya 1 semester? Enggak. Ini gimana Pak? Kalau umpamanya kita gagal di semester 1 itu, kita mau ulang di semester 2. Bisa? Bisa. Wah. Kan biasanya kalau genap ke genap, ganjil ke ganjil gitu ya Pak ya? Istimewanya kalau UT ya. Istimewanya UT terbuka setiap semester ya? Setiap semester bisa dia diikut. Oke. Itu berapa biayanya? Jadi hanya menambah 1 juta per mata kuliah. Per mata kuliah, nggak per SKS ya Pak ya? Bukan. Oke. Mata kuliah 1 juta. Berarti kalau yang uang kuliahnya 8,5 ditambah 1 juta berarti 9,5 dia harus mengeluarkan untuk biaya
semester dan ditambah dengan yang ulang. Oke, per mata kuliahnya itu kalau mengulang 1 juta teman-teman ya, itu bukan hitungannya per SKS tapi per mata kuliah dan itu dibuka setiap semester ya. Iya, buka. Jadi supaya tetap mempercepat proses percepatan studi teman-teman ya gitu. Jadi nggak harus nunggu ganjil ke ganjil, genap ke genap ya Pak ya. Iya betul. Oke, kalau untuk S3-nya sendiri Pak, itu berapa kisaran biayanya? S3-nya 12.500.000. Wah, 12 juta. Ada uang gedung, uang pembangunan, uang apa lagi ya? Kalau di luar itu apa? Biaya entertain mungkin Pak, ada nggak gitu? Kalau di kita yang S1 dan S2 kan nggak ada pernah itu ada uang gedungnya, uang pembangunan lah nggak ada. Jadi karena kita mungkin pembelajarannya campur ya online dan ada yang web ya, Iya. sehingga tidak memerlukan macam gedung dia apa gitu. Jadi biaya di UT itu hanya biaya pendaftaran tadi ya Pak ya, 750.000, kemudian biaya SPP 8.500.000. Serta kalau misalnya ada mata kuliah mulang tambah 1 juta. Di luar itu nggak ada biaya lagi Pak? Tidak ada lagi. Untuk sementara ini tidak ada. Untuk saat ini untuk saat ini tidak ada biaya. Mudah-mudahan sih jangan ada nambah Bahkan biaya ya Pak ya. Bahkan buku kan sudah termasuk di situ. Modul ya, modul bahan ajarnya itu sudah termasuk. Sudah termasuk. Nggak bayar lagi Pak? Nggak bayar lagi. Waduh, enak banget kampus sebelah beli diktat kita ya. Oke, jadi teman-teman dengan adanya kemudahan dan juga biaya yang sangat terjangkau ya Pak untuk S2, S3 saat ini tuh sangat terjangkau. Teman-teman saat ini sedang buka pendaftaran untuk program pasca sarjana di Universitas Terbuka. Ayo kunjungi websitenya dan juga lengkapi berkas pendaftarannya karena batas akhir pendaftaran untuk program pasca sarjana itu tanggal berapa ya Pak Saril? Kira-kira di pertengahan November. Info Karena lebih. kita ujiannya nanti kan di tanggal 25. 25 atau tanggal 26 November itu. 25-26 udah ujiannya loh teman-teman. Infonya udah kita posting ya Pak ya di Instagram kita ya. Sudah kita share juga. Jadi teman-teman silakan kunjungi Instagram @utmedan untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedural pendaftaran, program studinya dan juga tanggal-tanggal pentingnya mulai dari pendaftaran, kelengkapan berkas sampai ujiannya dan pengumuman kelulusan ujiannya sudah kita publish di Instagram @utmedan dan juga di UPBJJ UT Medan Facebooknya gitu ya Pak ya. Jadi kita memang aktif di media sosial teman-teman untuk memberikan informasi terupdate dan terbaru seputar Universitas Terbuka. Mungkin terakhir nih Pak Syahril, bisa disampaikan mungkin motivasi kenapa teman-teman harus melanjutkan pendidikan tinggi khususnya program pasca sarjana. Silakan Pak Syahril. Ya namanya kita apalagi dalam bidangnya pekerjaannya tentunya kan kita harus membutuhkan ya peningkatan kualitas diri ya. Nah, tentunya kan harus kita menempuh pendidikan umpamanya pendidikan normal formal ya utamanya kan. Ada pengakuan dari instansi kita. Nah, itu. Saya kira salah satunya yang paling cocok untuk kita yang bekerja ya. Kita ayolah ramai-ramai untuk mendaftar ke Universitas Terbuka karena mungkin disitulah bisa kita lebih ya gimana kita bilang ya lebih memberikan janji ya. Nah, yang lebih menjanjikan dibanding dengan universitas yang lain. Kalau umpamanya kan universitas lain kita harus ke lokasinya. Sementara kalau UT kan dia cukup di manapun bisa. Tanpa mengganggu pekerjaan meninggalkan pekerjaan. Oke. Jadi teman-teman kata kuncinya tingkatkan kualitas diri. Ayo kuliah di Universitas Terbuka. Pak Syahril terima kasih banyak. Nanti kapan-kapan kita undang lagi. Semoga tetap sehat dan juga semangat terus melayani mahasiswa pasca sarjana pastinya. Baiklah sahabat UT dimanapun Anda berada, ya itu tadi podcast kita membahas mengenai program pasca sarjana di Universitas Terbuka. Informasi lebih lanjut cek di website kita dan juga di Instagram @utmedan. Saya Eka Efrija mewakili panitia yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.